Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babur raja'ati utawi iki iku bab martelakake raja'ah. Tasihhu sah apa raja'ah bisorihi kelawan lafat kang sorih. Kartaja'atuki kaya lafat irtaja'atuki. Wa amsaktuki lan kaya lafat amsaktuki. Wa radattuki ilayya lan kaya lafat radattuki ilayya. Wa bil kinayati ay wa tasihhu bil kinayati lan sah apa raja'ah kelawan lafat kinayah. Diniyatin kelawan niat. Ka'a'adtu hillaki kaya lafat a'adtu hillaki. Wa rafa'tu tahrimaki lan kaya lafat rafa'tu tahrimaki. Wa tazawwajtuki lan kaya lafat tazawwajtuki. Wa tukhalifu lan nulayani apa raja'ah an nikah ing nikah fi annaha ing dalem setuhune raja'ah iku tasihhu sah apa raja'ah bila waliyin kelawan tanpa wali wa syuhudin lan pira-pira saksi wa lafzi ingkahin ay wa bila lafzi ingkahin lan kelawan tanpa lafat ingkah au tazwijin utawa lafat tazwij. Waridon ay wa bila ridon lan kelawan tanpa ridho minha saking wedok wa min waliyiha lan saking waline iku wong wedok wa fil ihrami ay wa tasihhu fil ihrami lan sah apa raja'ah fil ihrami ing dalam ihram wala tujibu lan ora majibake apa raja'ah mahron ing mahar. Wa syartu sihhatiha utawi syarat sae raja'ah iku iqa'uha nibake raja'ah qabla tamami iddatihi ing dalem sadurunge sempurnane iddahe zauj. Falau wutiat mongko lamun diwati sapa wedok bisyubhatin kelawan wati syubhat fahamalat mongko hamil sapa wedok fa innaha mongko setuhune wedok iku intaqalat pindah sapa wedok ilal iddati maring iddah bil hamli kelawan wetengan. Wa ma'adzalik lan sartane mengkono-mengkono intiqal ilal iddah bil hamli li zauji iku tetep kaduwe bojo lanang. Raja'atuha utawi ngerujuk iku wedok fiha ing dalem iddah yakni iddah bil hamli. Wa tajdidul aqdi lan nganyar-nganyari akad alaiha ing atase wedok fiha ing dalem iddah yakni fi iddatil hamli. Ingka nat lamun ono sapa wedok iku bainan iku bain. Li anna iddataha kronos tuhune iddai wedok iku lam tatimma durung sempurna apa iddah wa yatawarasani lan waris-warisan sapa zauj lan wedok fil ula ing dalem surah kang dhisik. Pada bab ini Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang berjudul Tahrir Tangkihil Lubab menjelaskan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan raja'ah atau rujuk. Rujuk itu secara syarak sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam syarah beliau adalah raddul mar'ah ilan nikahi min talaqin ghairi ba'inin fil iddah. Bahwa rujuk itu adalah mengembalikan istri kepada ikatan nikah dari talak selain bain. Berarti talak roja'i
yang mana mengembalikannya itu ada di dalam masa iddah. Itu namanya rujuk secara syarak. Radul mar'ati ila nikahi min talaqin ghairi ba'inin fil iddah. Maka landasan roj'ah atau rujuk itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik ay fil iddah in aradu islaha, yakni ay roj'atan. Maka sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu singgung apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, bahwa beliau mengatakan wa arkanuha arba'atun, tolakun roja'iyun, wa zawjun, wa zawjatun, wa siyukhatun. Bahwa rukunnya rujuk, rukunnya roja'ah itu ada 4. Yang pertama adalah tolak roj'i, yang kedua zauj, yang ketiga zaujah, dan yang keempat siyukhat. Yang pertama talaknya talak roj'i. Maka dalam hal ini dikeluarkan atau dikecualikan dari tolak roj'i adalah fasakh, mati, dan juga talak bain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Kemudian rukun yang kedua adalah zauj, pihak suami, bahwa suami itu memenuhi syarat, dia ikhtiar, tidak dipaksa, dia baligh, dia berakal, dan tidak murtad. Kemudian rukun yang ketiga adalah zaujah atau istri, yang mana syaratnya adalah sudah diwati, dan rukun yang keempat adalah sighat, yaitu lafaz yang menyampaikan maksud rujuk atau mengembalikan istri kepada ikatan nikah, yang mana lafalnya ini sifatnya tanjis, yakni tidak digantungkan dengan sesuatu apapun dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Maka berkenaan dengan lafaz ini, dengan sighat, maka rujuk ini sah dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang jelas, tidak ada makna lain di dalam lafaz tersebut. Misalnya adalah lafaz irtaja'tuki, aku rujuk kamu. Ini adalah lafaz yang sharih. Atau lafaz amsaktuki, aku pertahankan kamu. Ataupun juga lafaz radattuki ilayya, aku kembalikan kamu kepadaku. Ini adalah lafaz-lafaz yang sharih, yang mana roja'ah sah dengan lafaz tersebut. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori menjelaskan pula bahwa selain dengan lafaz yang sharih, yakni lafaz yang terang benderang, roja'ah atau rujuk juga sah dengan lafaz kinayah, tapi dengan catatan biniyatin, dengan adanya niat untuk merujuk. Contohnya misalnya adalah lafaz rofa'tu tahrimaki, aku angkat atau aku hilangkan pengharaman dirimu. Ini adalah misalnya contoh lafaz yang kinayah. Lantas bagaimana jika seseorang merujuk istrinya dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahullah ta'ala mengatakan watasihu bitarjamah, bahwa rujuk atau roja'ah itu sah dengan terjemah. Artinya adalah terjemah lafaz, baik itu dari lafaz yang sharih ataupun lafaz yang kinayah. Maka terjemahan lafaz yang sharih, maka itu dihukumi roja'ah yang sharihah. Sedangkan terjemahan lafaz yang kinayah, maka itu juga dihukumi kinayah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa roja'ah atau rujuk itu berbeda dengan nikah di dalam 5 hal. Yang pertama, tasihhu bila waliyin, bahwa rujuk itu sah tanpa adanya wali. Wasyuhudin, dan juga sah tanpa adanya saksi. Ini pertama. Berbeda dengan nikah, yang mana nikah itu mensyaratkan adanya wali dan juga saksi-saksi. Walafdhi inkahin au tazwijin, bahwa roja'ah itu juga sah tanpa menggunakan redaksi yang diambil dari lafaz inkah ataupun tazwij. Berbeda dengan nikah, yang mana nikah itu disyaratkan harus menggunakan lafaz yang mustaq dari lafaz inkah ataupun tazwij. Kemudian perbedaan yang ketiga, waridon minha wa min waliyiha, aywa bila ridon minha wa min waliyiha, bahwa rujuk itu sah dengan tanpa keridhaan atau kerelaan dari istri dan juga walinya. Namun demikian, meskipun memang sah tanpa adanya keridhaan dari pihak istri ataupun walinya istri,
seyogyanya memang seseorang ketika hendak merujuk istrinya itu harus mengupayakan bahwa istrinya itu tidak terpaksa. Jangan sampai rujuk itu dibangun di atas keterpaksaan. Nah, kemudian wafil ihrami, watasihu fil ihram, bahwa rojaah itu sah dilaksanakan pada saat ihram, berbeda dengan nikah. Kemudian perbedaan yang kelima, bahwa rojaah itu tidak mewajibkan mahar, berbeda dengan nikah yang mana akad nikah itu mewajibkan adanya mahar. Alasan 5 titik perbedaan antara rojaah dengan nikah tadi itu adalah li'annaha fi hukmi istidamatin nikah fi jami'i dzalik. Bahwa rojaah itu ketentuan yang tadi itu adalah berbeda dengan ketentuan di dalam nikah karena rojaah atau rujuk itu adalah fi hukmi istidamatin nikah. Artinya bahwa rujuk itu intinya adalah melanggengkan nikah, bukan memulai sebagaimana yang terjadi di dalam akad nikah. Adapun mempersaksikan rujuk itu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, wal amru bil ishhad fi ayati fa'amsikuhunna bima'rufin itu mahmulun 'alan nadbi. Naam. Kemudian bahwa rujuk atau rojaah itu sah itu ketika memenuhi syarat. Syaratnya adalah bahwa rujuk itu dilaksanakan sebelum sempurnanya masa iddah, sebelum habisnya masa iddah. Wa syartu sihhatiha iqa'uha qabla tamami iddatihi. Bahwa rojaah atau rujuk itu dilaksanakan atau disampaikan sebelum sempurnanya iddah atau berakhirnya masa iddah dari sang suami. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang tadi disinggung pertama kali. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik ay fil iddah, yakni di dalam masa iddah. Selain itu, rujuk atau rojaah itu menjadi sah itu adalah ketika suaminya ahlan lin nikah binafsihi. Suaminya baligh, suaminya berakal dan tidak murtad. Oleh karena itu, misalnya ketika ada seorang wanita itu ditalak roj'i misalnya, kemudian di dalam masa iddah dia diwati secara syubhat, kemudian dia hamil oleh sebab wati syubhat tersebut. Maka dalam kondisi ini intaqalat ilal iddah bil hamli, dia itu berpindah dari iddah roj'i kepada iddah bil hamli. Sang istri berpindah kepada iddah bil hamli, yang mana bersamaan dengan hukum tersebut suami boleh merujuknya di dalam masa iddah hamil tersebut. Wa ma'adzalik li zauj raja'atuha fiha. Yang mana kita tahu bahwa iddatul hamli itu adalah berakhir ketika sang wanita tersebut melahirkan. Naam. Sehingga ketika misalnya ada seseorang mentalak roj'i istrinya, kemudian selama masa iddah itu dia tidak merujuk istrinya tersebut, maka setelah habis masa iddah, dia sudah tidak bisa merujuk istrinya itu. Maka dalam hal ini dibutuhkan akad nikah ulang. Naam. Demikian ini adalah penjelasan ringkas berkaitan dengan rujuk, mulai dengan penjelasan lafadz yang digunakan untuk merujuk, kemudian perbedaan antara rujuk dengan nikah, dan juga syarat-syarat sahnya rujuk yang disampaikan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahullah ta'ala. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babul ila'i ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.